Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutmainnah, Prodi Biologi. NPM 9201140211003. Di sini saya akan mereview kembali materi. Yang pertama, materi terumbu karang. Yang kedua, materi produktivitas primer laut. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat atau batu kapur. Ekosistem terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai satwa laut dan menjadi penjaga keanekaragaman hayati di lautan. Terumbu adalah struktur kalsium karbonat (CaCO3) yang dihasilkan oleh karang, sedangkan karang ialah sekumpulan binatang. Dalam bahasa Inggris, terumbu karang dikenal dengan istilah coral reef. Secara kasat mata, karang terlihat seperti tumbuhan dan tidak seperti binatang, padahal karang adalah kumpulan hewan-hewan kecil yang bernama polip. Habitat dan sebaran. Ekosistem terumbu karang umumnya terbentuk di kawasan pinggir pantai atau perairan yang masih tembus oleh sinar matahari, yaitu sekitar 50 meter di bawah permukaan laut. Namun terdapat pula beberapa jenis karang yang dapat hidup di kedalaman laut dan tidak membutuhkan cahaya matahari, serta tidak bersimbiosis dengan Zooxanthellae. Populasi terumbu karang terbesar berada di wilayah Indo-Pasifik dan Atlantik. Wilayah Indo-Pasifik merupakan habitat terluas dan dihuni beragam jenis karang seperti perairan Laut Merah bagian timur dan barat, Sumatera Hindia, perairan Indonesia, Malaysia, dan Filipina, dan di wilayah Kepulauan Pasifik. Jenis terumbu karang: Myxidium elephantotus adalah jenis terumbu karang yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman sekitar 3 meter hingga 20 meter. Oxyphora lacera adalah jenis terumbu karang yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman 3 meter hingga 15 meter. Pechitinnia peonia adalah jenis terumbu karang yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman 5 meter hingga 15 meter. Pechitinnia lechuca adalah jenis tumbuhan karang yang berbentuk seperti bunga dan hidup di perairan dengan kedalaman 3 meter hingga 15 meter. Galaxia fascicularis adalah jenis terumbu karang yang hidup di kedalaman 3 meter hingga 15 meter di wilayah perairan Indonesia, Filipina, Papua Nugini, dan Australia. Lobophilia hempirici adalah jenis terumbu karang yang terbesar di perairan Indonesia, Jepang, Madagaskar, Tanzania, dan sekitarnya. Habitatnya berada di kedalaman 3 meter hingga 15 meter. Terumbu karang menurut sifatnya. Terumbu karang dapat dibagi berdasarkan sifat, menghasilkan kapur serta letak sabarannya. Sebab dari sekian banyak jenis karang, beberapa di antaranya ada yang menghasilkan terumbu dan ada yang tidak. Karang hermatipik. Karang hermatipik umumnya bersimbiosis dengan Zooxanthellae sehingga menghasilkan terumbu. Karang ahermatipik. Karang ahermatipik adalah jenis karang yang tidak menghasilkan terumbu atau tidak melakukan simbiosis dengan Zooxanthellae. Fungsi dan manfaat. Ekosistem terumbu karang menyediakan persediaan makanan dan obat-obatan bagi manusia masa kini dan masa mendatang. Selain itu, kumpulan karang juga menyajikan panorama keindahan yang menjadi magnet wisatawan sehingga menambah sumber
devisa negara melalui sektor pariwisata. Wisata bahari Indonesia merupakan salah satu aset utama pendapatan negara. Beberapa penyebab kerusakan secara spesifik disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, buruknya kesadaran mengenai pentingnya sumber daya ekosistem bawah laut dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, tidak ada pengelolaan serius terhadap sumber daya terumbu karang. Yang ketiga, penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran tentang pemanfaatan dan pelestarian ekosistem laut. Yang keempat, alih fungsi kawasan pesisir menjadi dunia dan kawasan industri yang memberikan dampak terhadap lingkungan pesisir. Yang kelima, kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir sehingga memaksa mereka untuk mengeksploitasi sumber daya laut secara terus-menerus. Yang keenam, kebijakan politik dari pemerintah yang kurang memperhatikan masalah terumbu karang. Strategi kebijakan dalam mengelola karang antara lain memberdayakan masyarakat pesisir secara langsung dan tidak langsung berdasarkan pengelolaan ekosistem, mengurangi laju degradasi ekosistem karang, pengelolaan terumbu karang berdasarkan ekosistem potensi, tata wilayah, pemanfaatan status, hukum, dan kearifan masyarakat sekitar, koordinasi antara program dari masing-masing instansi, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, swasta, serta masyarakat, menciptakan dan memperkuat komitmen, kapasitas, dan kemampuan pihak yang menjadi pengelola ekosistem. Materi yang kedua yaitu produktivitas primer laut. Produksi primer, produksi molekul organik dari molekul anorganik CO2 melalui proses fotosintesis dan kemosintesis. Organisme produsen primer atau autotrof untuk memperoleh energi. Organisme melangsungkan proses produksi primer atau bergantung pada produsen primer yang berada pada dasar rantai makanan. Pada ekosistem laut, kelompok fotosintesis dominan algae, kelompok kemosintesis dominan bakteri. Fotosintesis energi untuk membentuk molekul organik diperoleh dari matahari, 6 CO2 tambah 12 H2O tambah foton C6 H12O6 tambah 6 O2 tambah 6 H2O terbatas pada air permukaan dan zona intertidal sampai kedalaman 200 meter. Kemosintesis memanfaatkan oksidasi molekul organik seperti gas hidrogen sulfida atau metana sebagai sumber energi, 6 CO2 tambah 6 H2O tambah 3 H2S gabungan dari 6 C6 H12O6 tambah 3 H2SO4. Produksi primer adalah jumlah total karbon C dalam gram yang dikonversi menjadi matahari organik dalam luasan 1 meter persegi per tahun. Gram sentimeter 2 tahun 1 Faktor yang membatasi pertumbuhan dan dapat menurunkan produksi primer termasuk radiasi matahari dan nutrien sebagai faktor utama serta upwelling, turbulensi, intensitas glancing, turbiditas sebagai faktor sekunder. Turbiditas sebagai faktor sekunder hanya 0,1 sampai 0,2%. Radiasi matahari digunakan untuk fotosintesis dan disimpan sebagai energi dalam senyawa organik. Komunitas
fotosintetik laut. Klasifikasi organisme fotosintetik pada habitat laut berdasarkan distribusi dan struktur fisik. Rumput laut atau alga berukuran besar dan menempel pada dasar. Padang lemun, mangrove, fitoplankton, simbiosis alga dan hewan. Rumput laut atau sewads, alga atau ganggang marine multiseluler Miss Clap Macrocystis merupakan organisme bentuk terbesar. Alga merah, alga hijau, alga coklat. Menempel pada substrat terbatas pada zona intertidal dan perairan pesisir dangkal substrat berbatu termasuk paling produktif. Miss hutan kelompok di Samudra Hindia, herbivora rendah 90% produksi terdekomposisi. Padang lemum, Zearaceae, tumbuhan berbunga dari familia Posodiniaceae, Zostaraceae, Hydrochatricae, dan Cimodaceae. Perairan pesisir yang dangkal dan tenang, menyerupai padang rumput di bawah air, memanfaatkan nutrien dalam substrat, tidak terbatas oleh nutrien dalam air. Hutan bakau atau mangrove, habitat pesisir tropis dan subtropis, terlindungi dari ombak besar dengan substrat berupa sedimen berlumpur yang kaya materi organik. Tumbuhan Rhizoporaceae. Fitoplankton. Fitoplankton merupakan makanan bagi zooplankton dan hewan air lainnya, sehingga dalam rantai makanan fitoplankton merupakan makanan yang paling pokok tersedia secara alami. Kesuburan suatu perairan pada hakikatnya ditentukan oleh besarnya produktivitas primer perairan tersebut. Sementara itu, yang memegang peranan penting dalam produktivitas primer adalah fitoplankton sebagai produsen primer. Produktivitas primer kotor. Produktivitas primer kotor adalah laju total dari fotosintesis termasuk bahan organik yang dihabiskan dalam respirasi selama waktu pengukurannya. Dikenai juga sebagai fotosintesis total. Produktivitas primer bersih. Produktivitas primer bersih dalam laju penyimpanan bahan organik dalam jaringan tumbuhan serta digunakan dalam respirasi oleh tumbuhan selama waktu pengukuran produktivitas. Inilah yang tersedia dan digunakan oleh tingkatan topik di atasnya. Istilah lainnya untuk produktivitas primer bersih adalah fotosintesis nyata. Nah, itulah tadi review dari kedua materi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.